buat semua tim gua. Oh gitu? Jadi kayak lu main burung, Mhm. mereka itu ya hewan, makhluk yang harus lu hargain. Bukan robot yang harus lu paksa menang, lu harus paksa buat juara, buat naikin legalitas lu sebagai pemain. Gua nggak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, bocah dangkalan, dahlan, bukan dilan. Salam hangat, secangkir kopi. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita main di Saung Bader, kandang Babih Jali. Wih, kalau udah denger kandang Babih Jali itu tanahnya hektaran, bro. Wih, sampai 2000 meter. Luar biasa nggak tuh? Kali ini kita langsung ketemu aja, kita sapa dia. Assalamualaikum Bang Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Suaranya lah merdu banget kayak Bung Roma. Oke. Bang Der, ini saung saung bader dan kandang babe jali ini apa nih? Kalau di Saung Bader itu tempatnya para kicau mania dah. Tempatnya Temen-temen kicau gua nih, mania. temen-temen yang main burung di Saung Bader, yang main ayam di kandang babe jali. Tapi ini dua dua nama ini emang barengan apa bagaimana nih maksudnya nih? Wah, jadi dua bendera ini berkibar di dua arus satu kepala. Dua arus satu kepala. Ngeri juga nih. Kayaknya gayungannya boleh juga nih. Jadi itu kalau misalnya saung bader nih Bang, itu pencetus nama siapa Bang? Ada Saung, gitu saung bader? jadi sejarah dari Saung Bader itu perjalanan gua sama temen gua. Hmm. Jadi mbaknya itu Bayu, R-nya ini Derry. Oh, saung Brother itu bader. Bayu sama Derry sebenarnya. Saung Bayu. Tapi Bang Bayu masih ada? Masih Oh, sampai sekarang kita assalamualaikum Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu? masih lekat lah kayak Masih saudara. lekat, mantap. Jadi berarti kalau emang saung bader ini khusus buat para kicau mania. Itu khusus BSD tuh. Ya dari mana aja sebenarnya anggota kita. Nah itu makanya saya dengar-dengar nih dari informan kita nih, wah saung bader nih rame. Karena kita di Hmm. selatan kan tinggalnya. Iya benar Wah benar. di sini di Serpong jauh juga, nyampe juga nih saung bader, lumayan juga nih. Jawara jawaranya saung bader kalau khusus kicau mania nih. Kalau kita itu ada langit, ada jarwo, Ada langit, ada jarwo. ada kopassus. Wih, Aduh, entar dulu nih mohon maaf. Namanya Kopassus. serem-serem namanya ya. Iya enggak, berarti enggak ada nyinggung apa-apa nih Nggak maksudnya ada, ya, cuma emang nama kisah burung. namanya burung aja. Karena performnya kita jadi kasih nama dia gitu. Karena dia punya karakter gaya yang kayak Kopassus, Mhm tegak, mhm tegas. mhm. Nah, kita kasih nama Kopassus. Kopassus? Kopassus sangat tegas, Bos. Pinjam korek Wih, dulu dong bentaran. boleh boleh boleh. Kopassus namanya. Jadi ini ada saung bader nih, eee, Bayu dan Dery. Mm-mm. Bang Bayu ini sama kicau mania juga? Gua ketemu dia itu bukan dari Kicau Mania malah, Oh dari mana tuh? dari komunitas mobil dulu. Kita main di, boleh gue sebut ini? Nggak apa-apa, bebas. Toyota Soluna Club. Oh Dulu gue gitu? main Toyota Soluna. Nah kebetulan dia nyari burung waktu itu. Gue kan jualan burung juga nih. Jadi Saung Bader itu nggak cuma sekedar main nih. Jadi Oke kita oke. nyediain burung juga buat Mhm. para pemain. Kebetulan dia beli burung lah di kita. Oh gitu, jadi akrab Awal lah mula, tuh awal mula kenal lama-lama akrab. gitu? Sampai deket kayak saudara tuh dari awal itu. Heeh. Dulu Saung Bader itu belum punya nama di 2014 belum punya nama. Wih, jadi ini tahun berapa nih dirinya nih? Saung Bader ini lahir di 2015 awal. Berapa tahun tuh, Bro? Baru 6 tahun 7 tahunan ya. 7 tahun ya? Ya 7 Lumayan juga tahun. 7 Ya tahun 7 Sang tahunan. Badar. Jadi ini udah selepas ketemu sama si Bayu jadi klop lah tuh. Bikin nih kita bikin nama Bader nih karena di komunitas burung menurut Heeh, gua nih heeh. kalau gua nggak punya bendera orang nggak banyak tahu siapa. Kalau nggak punya bendera? Nah, kalau nggak punya bendera kayak gini kayak punya tim lah. Nah Heeh, itu heeh. cita-cita gue sama burung gue yang namanya Jarwo. Burung Jarwo ada nih burungnya masih ya? Ada masih ada. Dia Widih, guru terbaik buat gue. asik guru terbaik, Iya luar jadi biasa ya? jadi gue belajar main burung itu bukan bisa dibilang otodidak. Hah? Gue sendiri main burung, gue ketemu karakter-karakter burung, nah baru bikin nama ini. Karena dengan mimpi gini, gini dulu gue. Mimpi Gue mimpi apa nih maksud nih? iya gue mimpi ngeliat, enggak gue pengen punya
sesuatu yang orang lain itu masuk di dalamnya. Ya Mhm, kayak contoh bendera nih. mhm. Jadi awal mula gue main sendirian aja gitu. Terus gue ngeliat gini nih, gue sama Jarwo, kapan gue punya teman banyak ya dari burung, gue bilang gitu. Oke. Nah, ternyata nggak segampang gue buka bendera lain. Gue harus kuasain dulu si burungnya ini biar gue bisa bermanfaat buat orang. Akhirnya Oh, gue udah kuasain main burung, ya walaupun nggak banyak, tapi seenggaknya gue bisa bikin burung gue menang gitu. Jadi kan harapan gue dulu, wah ini burung kalah mulu Jarwo nih. berapa kali tuh dulu? Kalahnya, Hmm, gue kalah bawa Jarwo itu bisa dibilang hampir 6 bulan, 6 bulanan. 6 bulan bawa si Jarwo nih. Jarwo terus fokus tuh. Oh gitu. Berarti emang bahasanya kalau di seputaran BSD sendiri ini emang nama Pisau Bader SF ya. Itu emang udah wah Wah, tenar banget udah, tuh. udah lumayan dah. Udah lumayan banget. Terkenal banget sih enggak, karena emang gue nggak terlalu mencolok. Ya, Maksudnya nggak naik-naikin ke medsos gitu. oh enggak. Ya paling medsos pribadi kita kita orang, Facebook lah segala Facebook, macem ya. gitu. Cuman kalau kita buat melonjak jauh lebih tinggi, gue Mhm. rasa enggak ada. Emang kenapa alasannya? Lah kan Emang tentunya gini Bang Der, orang banyak kan misalnya kayak apa contoh tuh? lah orang pengen Tenar. jual sapi kan gede, Mm-mm. harus dinaikin Facebook, bikin itu segala macem. Orang pengen kan tahu, wih ini mahal nih sapi Mm-mm. gitu kan. Benar. Karena udah banyak orang tahu. Nah itu kenapa lu nggak bikin kayak gitu Bang Der? Karena tujuan gue main burung di sini itu bukan buat apa ya? Bukan buat sekedar orang bicara menangnya aja. Hmm, Jadi, nah dari Jarwo itu gue jadi tahu kalau si burung ini punya karakter, punya perasaan, punya hati, punya jiwa yang nggak bisa kita sembarangin walaupun dia binatang. mhm, Makanya gue bilang kalau gue fokusnya ke tinggiin nama gue, mereka yang datang itu cuma fokus untuk menang tapi nggak bersahabat sama burungnya, sama binatangnya. Dia nggak bersahabat, dia nggak hargain, dia nggak hormatin, mhm, kasarnya jadiin. Sampai gue bikin baju itu dulu, mhm. I'm not robot. Oh gitu. Ya, Itu khusus buat burung. buat burung. Karena judul judul lagu itu, judul Mhm. lagu itu jadi judul baju itu Hah? emang gue khususin buat dia. Buat si I'm Jarwo ini ya sebetulnya ya lebih ke Jarwo apa ke bukan ke burung yang Jarwo, lain? buat semua tim gue. Oh gitu. Jadi kayak lu main burung, Mhm. mereka itu ya hewan makhluk yang harus lu hargain, bukan robot yang harus lu paksa menang, lu harus paksa buat juara, buat naikin apa legalitas lu sebagai pemain. Gue nggak mau. Oh berarti bahasanya membinatangkan binatang gitu ya? Nah, kita kan memanusiakan manusia aja Iya nggak, jelas dong ya, susah harus. ya, Iya harus itu. apalagi membinatangkan binatang. Iya, yang Baik. dia nggak bisa Nah, ngomong segala kadang macam. kita nggak ngerti omongannya dia, bahasanya Mhm. dia, tapi kadang doanya dia nyampe. Nah kan kita takut ya kan. Widih, iya iya Nah, iya. makanya kita hargain dia dulu. I'm not robot, gue Heeh, bilang gitu. Makanya Song Bader gue nggak mau tinggiin, karena apa? Karena gue pengen mereka yang masuk, mereka yang datang itu bersahabat sama mereka. Jadi menang itu bukan soal soal piala, tapi soal rasa buat gue. nggak berarti emang ini persepsi Abang sendiri ya? Iya, Karena kan kebanyakan orang pengen gue harus menang, menang, ya gimana menang. pun caranya Nah, gitu kan. kalau gue nekenin ke anggota tuh bukan harus menang. Jadi lu harus kuasain dulu burungnya. Bicara menang itu tentang lu sama dia, bukan tentang lu sama orang banyak. Lu harus bisa menang sama burung lu sendiri. Gitu ya. Lu harus kuasain dia, lu harus ngertiin dia maunya apa, enaknya gimana. Kan stres bro, burung di kandang, bener gak? Iyalah, kita Iya. di kamar aja ampek. Ya, Apalagi dia nih, kasarnya kan apalagi gitu ya. burung. Dikeredongin kalau belum Mm-mm. apa Kalau digantang. iya, kalau kita cuman terfokus sama menangnya tuh burung, Hah? tujuan kita neken dia terus, maksa. Oh iya, iya. Ya, Berarti memang ada kapasitasnya ada sendiri dia. kapasitas sebenarnya. Jadi burung kan ada kelas kelas mapannya, ada kelas masih bahan, atau dia belum dapat karakter di lapangan, gaya tarungnya segala macam. Itu yang harus kita perhatiin. Jadi bukan bawa burung sekedar menang. Hmm, berarti memang itu mah kelas untuk kontes ya Iya, bahasanya. kita kan kalau kontes, jadi harapan kita itu bukan menang. Start awal kita bawa dia ke kontes itu baca karakternya dia. Makanya gue sebut saung depan. Kenapa tuh? Orang itu bisa singgah masuk keluar masuk di saung ini. Karena saung kan identik sama tempat orang singgah nih kalau hujan ya. Iya, Selesai neduh hujan dia lah. mau pergi, Heeh. yang penting dia tahu kalau hujan itu basah. Oh gitu. Nah, sama main burung. Jadi Heeh. dia harus tahu dulu main burung itu kemana. Setelah dia tahu, terserah dia mau pergi kemana. Makanya gue bilang saung bader. Itu dari kapan berarti Bang? 2015. Dari 2015 itu Nah, bendera ini lahir. ini lahir terus mempelajari lah dari karakter si burung tersebut gitu maksudnya kan ya? Gua
Jadi sebelum prosesnya. gua itu gini, pelajarin dulu dia, Hmm. setelah gua mulai dapet, mulai naik, nah gua bikin bendera. Oke, 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 lumayan juga ceritanya ya. Lumayan, jauh. Udah 7 Kayak tahun loh, iya, 7 tahun. Itu berarti berdua terus, Bang, Der? enggak. Jadi dia itu cuman support gua Heeh. di awal tuh, jadi kayak, "Ayo main berangkat." Dia kadang bohongin gua juga tuh. Maksudnya gimana nih? Nih, "Eh, Bro, berangkat di daerah sini nih ada lomba," gitu kan. Heeh. "Jangan di rumah aja, berangkat." Berangkat gua ke sono. "Lu temenin nggak?" "Temenin." Entar gua nyampe sono, dia nggak nemenin tuh. Gua, mau ini dulu jaga toko, dia kan punya toko ini, konter Oh dia bilang. gitu. Jadi gua Dibohongin dibohongin dulu lah. sama dia, biar kata dia gini, "Kalau lu di rumah mulu nggak ada yang kenal siapa lu," kata dia gini. Ya sih juga dong ya, "Iya," punya kata temen yang dia, kayak gitu. "udah berangkatlah sendiri." Ya udah sendiri. Dari perjalanan gue sendiri, nah ini harapan gua kapan punya tim biar gua kemana mana nggak sendiri. Biar kita ramean. Kayak Mhm. ngeliat tim-tim lain kan enak banget ya, rame, main burung rame. Wah, dulu gue sampai kayak, kapan gue begitu ya? Dan di hari ini gue kayak mimpi. Oh Dari gitu. mana aja gue punya teman, gue punya saudara dari saung ini. Berarti memang kapasitasnya untuk sebuah perlombaan burung bukan hanya perorangan berarti ya? Berarti harus memang punya tim, prosesnya untuk biar si burung lebih, apa ya, kalau orang bilang, "Oh jawara," tapi kan di balik jawara ini dia nggak tahu prosesnya seperti apa, gitu Bener. kan ya. Berarti ini sekilas sekilas apa ya, menurut gua lumayan juga buat Lumayan. pelajaran teman-teman bahwasana, Oh, apa ya, membinatangan binatang itu adalah hal yang paling utama, Bang, Der. Lumayan, Bro, harus apa bener. namanya, harus dipelajarin juga dari Bang Dery nih. Jadi kalau sudah terdirinya saung, sudah ya termasuk dibohongin sama temen nih, kayak gitu kan ya. Awalan sampai ini burung naik. Nah, ini kan yang belum tahu. Awal burung ini main nih, Iya. Dari apa sih, Jarwo dulu kan tadi ya? dari Jarwo. Dari Jarwo. Jarwo itu bawa nama saung sekitar 2 sampai 3 tahun. Si Dia Jarwo nih. dia stabil di juaranya dia lah, Mhm. kelas pinggir lah kalau kata kita, di kelas lomba-lomba kecil nih. Oh Kalau si gitu. Jarwo ini karena dia Heeh. banyak kurangnya. Mhm. Jadi makanya gue bilang Jarwo itu burung, bukan burung sih, gua nggak bisa ngomong dia burung karena Mhm. terlalu membinatangkan dia, Heeh. tapi sahabat gua, Mhm. guru gua, teman terbaik gua. Nah dia ngajarin karena dia itu bukan burung yang sempurna kayak langit. Jarwo itu punya banyak kekurangan. Dia nggak ngeliat, ya kan? Matanya udah nggak ngeliat dia dari kecil. Jadi matanya siwer, yang satu buta melek. Jadi apa, utuh matanya tapi nggak ngeliat. Penyakit gula kali jangan-jangan Jarwo Nah, ya. diabetes kayaknya ya. Diabetes Dia kayaknya. ngopi ngopi mulu. Gitu. Nah itu udah, kenapa gue bilang dia guru, kenapa gue bilang dia teman terbaik gue, karena Mhm. dari situ gue belajar membinatangkan binatang. Oh gitu. Dari situ gue mulai berani minta maaf sama burung ketika gue salah. Gue berani kalau ngerasa bersalah, ngakuin ngerasa bersalah ketika gue memang paksa dia untuk tarung terus padahal kondisinya lagi nggak bagus. Dan gue bisa ngehargain dia sebagai teman gue ketika dia udah mulai ngakuin kalau dia lagi nggak sanggup buat tarung. Ya, jadi dari Jarwo itu gue belajar. Dan nyampe hari ini ternyata di balik semua kedekatan gue sama binatang-binatang, gue nggak ayam, nggak ular. Jadi kan gue main banyak nih bro. Heeh, heeh. Gue main hampir, gue coba deh semua binatang gue piara. Untuk proses pengen tahu lah gitu Pengen maksudnya. tahu. Kayak gue hidup itu sekedar gue bermanfaat buat orang lain, gue bisa kemana sih ini bermanfaat gitu ya. Ternyata nih selain gue ke manusia bermanfaat, Mhm. gue lupa kalau kita berdampingan sama alam. Mhm. Nah gue lupa. Nah dari binatang-binatang gue diingetin. Kayak gue udah mulai belajar kayak gak gue ambil deh, Mhm. gak Mhm. gue ambil ke beratnya ya. Lu Mhm. kalau lu lihat nih, ayam gue lumayan banyak, burung Mhm. banyak gitu ya. Tapi gue nggak ambil itu sebagai beban gue. Tapi kayak ya udah ini hobi gue, ini emang apa pendaringan kita semua nih. Heeh. Akhirnya gue mulai belajar sedekah. Gue mulai, Sedekah ini buat lomba atau memang oh enggak. untuk pribadi? Jadi gue, Pembelajaran hidup nih ya, maksudnya? gue mulai membiasakan diri Mhm. buat tidak menghitung apa yang gue beri. Dari binatang ternyata bro.
Itu belajar di binatang. Dari binatang gue dapetin itu. Dari ikhlasnya orang hidup ternyata dari binatang. Sekarang gini, Heeh. kalau gue ngasih orang 2.000 perak aja nih, Heeh. selama orang itu kelihatan pasti gue pengennya gue omong atau Iya. kita ungkit gitu ya Iya. di depan orang banyak. Tapi sama binatang gue, mau gue habis berapapun, gue lupa. Nah ternyata di sisi lain, sedekah yang gak bisa gue ungkit itu ke hewan ternyata. Dari gue tuh, gue pribadi gue ngerasa ya udah. Dari situ gue belajar bahwa apa yang udah gue beri harus gue lupain. Nah itu yang disebut gue sebut itu ikhlas buat gue. Wih, keren juga Nah itu ternyata dari sih ini, Jarwo. dari binatang gue. Dan si Jarwo ini jenis burung apa nih? Sama nih, caijo. Sama, cucejo juga. Dia, Dari asal cucejo mana tuh? dia itu Jawa Timur ya. Jawa Timur. Dari Jawa Timur itu gue dapet dari abang gue. Jadi dia ngasih. Dulu gue gak punya burung nih. Lo mau ngerawat burung gak? Awal mula gue dapet Jarwo nih. Boleh deh gue rawat. Ya udah rawat nih. Tapi burung begini-begini dengan cacatnya dia. Nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Dan gue coba pelajarin si Jarwo itu. Ya itu ketika gue mulai kenal kontes di 2013, 2014, 2015, terus gue belajar sampai hari ini. Gue berarti kalau buat di kontes itu gue udah mulai dari 2013. Tapi kalau gue buat ngerawat burung, bisa dibilang gue dari kecil karena bapak gue itu pecinta binatang. Dari apa aja. Jadi gue dari kecil udah biasa main sama tai ayam, sama tai burung gitu. Udah deket banget gue tidur aja samping ayam kali. Berarti emang apa namanya suka dan dengan binatang itu memang ternyata dari babeh juga ya. Bukan karena pribadi maksudnya gitu ya. Lumayan juga bro, perjalanan asik juga karena banyak apa ya, banyak hal-hal yang harus kita contoh dengan salah satunya ya ikhlasnya Bang Dery kan kayak gitu. Nah ini Bang Der, kenapa sih bahasanya selain cuco hijau yang bahasanya matanya picek gitu, maaf ya Bang Der, apa yang dengan kekurangannya burung, kenapa lu nerima gitu aja Bang Der? Apa emang lu pengen punya burung doang apa gimana? Kan kita banyak orang pengen, gue pengen jelek burungnya, males gitu. Itu yang gue bilang, mereka punya perasaan, mereka punya hati, punya jiwa. Bisa aja gue bilang nih burung jelek nih, dia ngerti bahasa kita nih, kita nggak ngerti. Kalau dia ngomel, jalan lu, gue dikata jelek gitu kan. Dia sakit hati, doa dia kedenger sama Tuhan gue. Sedangkan gue nggak ngerti ucapan dia. Bisa jadi apa yang, jadi gue sambungin semua deh nih. Ya nggak apa-apa. Enggak, hidup gue sambungin. Kasarnya gue belajar nggak cuma dari manusia bro, nggak cuma dari hidup gue sendiri, gue dari binatang. Jadi ketika gue salah pun sama binatang, gue kayak ngerasa gue takut rezeki gue kesumbat gara-gara gue ngomong kasar sama di depan binatang gue. Kayak lu bego banget gak menang, lu bodoh, lu gila, lu tolol, lu cacat gitu ya. Iya kayak nih burung goblok banget kan biasanya begitu ada tuh ya. Rawat lu kalah doangan nah, gitu kan. Itu banyak Nah kayak itu gitu. dari situ gue belajar ikhlas dari Jarwo. Kayak apa yang jadi kurangnya Jarwo itu lebih buat gue. Jadi nggak semua kurangnya itu gue ambil sebagai kurangnya, jadi harus gue pelajarin. Jadi hal yang buat gue menarik itu di burung, ada beberapa banyak burung dengan beberapa karakter yang itu harus kita kuasai. Jadi semua burung jenisnya sama bro, kayak caijo, Jarwo sama langit deh sama-sama caijo, tapi karakternya beda, kemauannya beda, pengennya beda, karakternya beda. Yang itu harus gue bedain dari jenisnya mereka. Jadi dari sekian banyak burung gue di rumah, itu semuanya beda-beda perawatannya, kayak dari jangkrik hariannya, buahnya, perawatan kasih sayangnya, pokoknya harus pakai hati banget gua. Lumayan ya berarti. Dan perawatan kalau masalah nominal ya nggak bisa lah kita sebut ya. Nggak bisa diukur, namanya orang seneng ya, orang hobi, seneng, udah cinta banget lah. Sulit. Oke, sekarang kita balik ke ini yang Bang Dery bilang Jarawa Jawara sih sebetulnya. Jewawut kayaknya. Jewawut. Nah ini yang sering orang tahu, wah langsung ganteng noh. Gitu. Ini burung ya? Prosesnya nih si langit. Prosesnya panjang. Jadi umur berapa sih Bang? Abang dapat si langit? Dia dapat itu umur sekitar 2000. Dia setelah Jarwo. Setelah Jarwo. Jarwo udah mau mulai labil di gantangan. Udah mulai capek. Dia hadir. Lo tau gak nih kenapa dikasih nama langit? Kenapa? Ini burung boleh dapet. Nemu? Iya, dia datang sendiri. Ini di mana nih? Di pekarangan rumah apa gimana? Iya, di pekarangan rumah. Dia nyamperin. Dulu dia tahan banget sih. Kalau orang bilang masih trotol. Anakan lah gitu ya. Masih remaja. Nah, ini dia datang. Oh gitu. Makanya kita kasih nama langit. Karena dia datang buat kita.
makanya gue bilang kalau ini bicara kualitas, gue perjalanan sama dia itu udah jauh banget. Dia terlepas, dia balik lagi, terlepas lagi, Heeh, balik lagi, ketemu heeh. lagi, nyampe hari ini, sampai gue pernah hilang jejak karena ini burung kejual sama kawan gue. Kejual udah dua tahun 3 tahun gue nggak ketemu. Entar dulu, maaf gua Heeh, potong. Maksudnya kejual hilang jejak ini diambil apa dicolong? Maksudnya gimana sih? kejual. Jadi kan ini dulu tuh burung dirawat sama abang Dirawat? gua, Heeh. yang ditukar dah nih sama abang gua karena dulu ini masih muda, Oh gitu. muda ditukar. Heeh, Nah, setelah ditukar, rawat balik lagi ke gua nih, heeh. orangnya lagi sakit nih. Mhm, Pak Le kalau orang Jawa Pak Le. Bale. Kalau Mamang apa apa. Mamang kali. Iya Mamang nih. Terus Datang lah akhirnya ketemu lagi nih? ketemu lagi sama gua. Nah, akhirnya ya gua bayar dah. Gua yang bayar ini burung. Akhirnya udahlah. Ini burung kayaknya udah jodoh gua. Karena Heeh. udah hampir berapa tahun gua pisah sama dia, balik lagi dia. Ya Ketemu yang kayak lu lagi. bilang tadi 2, 3 tahunan Iya, lah? 2, 3 tahun adalah. Nah, terakhir di tangan senior gua dibayar nih. Senior di pemadam. Heeh, Nah, ini dibayar. Dia yang nemuin awal mula, heeh. terus dia nanya nih malam-malam, "Der, ini langit bukan?" Dari foto. Gue bilang, "Langit tuh, Bang." Gue bilang gitu. "Yang bener lu, kalau bener langit gue bayar nih." "Langit, ini settingannya gue kasih. Besok diturunin di lapangan." Gua bilang. Heeh, Bener, itu bener. dibayar, turunin lapangan, masuk satu. Udah, besok gua ambil, Bang. Ntar dulu dah. Tunggu pialanya banyak dulu kata dia gitu. Terus? Akhirnya dijemput sama abang gua, dianterin ke sini. Udah Luar jadi milik gua dari. luar biasa juga Oh, perjalanan gitu. panjang banget nih burung ini. Ini Abang ini nemu tahun berapa? Di 2015 16 kayaknya. Wih, 15 lah kayaknya. lumayan udah hampir kalau ukuran umur, umur si cicak ijo ini untuk karakter burung cicak ijo. Umur ya bertahan sampai kapan? Kita nggak tahu bicara umur. Bukan bukan, selain umur maksudnya buat ganteng gitu prosesnya. Yang kayak Abang bilang ada apa namanya tadi? Masa lemahnya dia ada. Iya, gimana tuh kira-kira? Kalau gue nggak punya patokan. Jadi gue bisa ngelihat apa? Gue harus bisa pahamin karakter dia. Ini itu yang gue bilang tadi. Kita Heeh, main burung bukan sekedar selama nih burung bunyi, hayo aja digantang, bukan. Dia punya banyak sih masa. yang kayak begitu, Bang. Iya. Kalau gue lihat ya. Nah makanya gue bentuk saung ini dengan alasan, dengan kepengenan gue, dengan mimpi doa gue, Heeh, manusia itu bukan sekedar memperalat dia sebagai pemuas hobi. iya. Itu harapan gue. Salah nggak nih Bang kalau gue bilang selain pemuas hobi memang ini mata pencarian? Nah, kalau buat gue pikir dia bukan alat bro. Dia Mhm, kawan kita, dia sahabat kita, bahkan makhluk silsilah kalau nggak salah nih gue. mhm, Manusia itu makhluk terakhir yang diciptakan mhm, Allah setelah mereka. Jadi bener. gue mikir ini abang gue mau sampai mana, ayam itu abang gue berarti, tumbuhan abang gue Heeh, bontotnya. Nah gimana caranya gue ngerawat abang-abang gue dan gue nurut sama abang-abang gue? Seenggaknya gue ngehargain apapun yang mereka kasih. luar Iya, biasa Bro, menghargai banget ya iya berarti. harus. Nah ini untuk masalah gantangan nih Bang Jer, tahu Badar ini yang kayak gue bilang tadi banyak kenal orang. Udah sampai tingkat mana sih Bang Der? Bang Der ini ikut lomba burung. Apakah udah yuk bisa dibilang Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat udah Bang Der didudukin apa Main sih gimana? udah kemana-mana. Udah kemana-mana. Aneh. Hasilnya itu kalau misal orang bilang, wih, bilang juara lagi. Nah alhamdulillah pasti selalu begitu. Kita, Selalu begitu iya, tuh. alhamdulillah dia selalu stabil deh. Buat kita Hmm? dia selalu nguasain performnya di mana ada kelas-kelas yang menengah ke atas dah, bukan Wih, pinggiran ini gini dia, kelas menengah ke atas kan gini ya. kayak regional gitu kan. Heeh, itu berarti kan ada budget yang harus dikeluarin dong ya. Lumayan, Administrasinya udah biasanya. pasti tiketnya dia. Berapa itu? Sebut aja nggak apa-apa lah kalau itu Berapa ya, mah. ada macam-macam nih dari tiket 100, 200, 500, 1000, Heeh, 1 juta. Ya heeh, udah dia udah pernah duduk di heeh. kelas-kelas itu, cuman gue nggak bisa setinggi orang-orang yang berduit deh, yang Widih. beli tiket 5 juta, Heeh, 10 juta cuma heeh, buat burungnya kontes. Karena heeh, buat gua kenikmatan itu bukan ketika kita bersaing sama pemain-pemain besar, bukan. heeh. Ketika kita berhasil nguasain kemauannya dia dan dia mau ngikutin apa yang kita pengen. Kayak lu hari ini mau apa, Wo? Langit lu mau apa? Kita kasih dia yang terbaik, kita ajak dia lomba, dia di atas udah bunyi, gua udah seneng banget, gak harus menang sebenarnya. Makanya gue suka marah sama juri, Mhm. oknum-oknum yang gak, apa ya, buat gua gak berpendidikan dah. Dia bisa nggak ngehargain burung segitu gampangnya.
Kan sering banget bro. Gimana sih maksudnya nggak ngehargain burung tuh? Ya Maksudnya gini. abang gimana? Nggak apa-apa karena kan ini Nah, dari abang aja. jadi buat gua semua juri itu baik, Mhm, semua semua pemain itu guru gua dah. Mereka gua akuin, gue sebut mereka itu guru dah. mhm, Mau juri, mau IO, mau pemain yang lain, gue sebut mereka guru. Karena mhm, tanpa mereka gue nggak bisa belajar. Ya, bener, iya. Makanya gue kadang gue suka kesel ketika langit bersaing sama pemain-pemain yang udah punya kedudukan yang lebih tinggi, mhm, yang harus menang walaupun mhm. burung nggak maksimal. Nah itu gue sering banget nemuin si langit harus ketemu orang-orang yang kayak gitu. Oh jadi menurut sudut pandang lo gini, langit tuh udah bukan bersih keras apa namanya, sudah Main nih, mengeluarkan kemampuannya lah gitu. udah menurut gue layak nih anak. Walaupun Heeh, nggak satu, itu bisa 3 besar atau 5 besar. mhm. Nyatanya karena mungkin ada oknum-oknum yang kita nggak bisa apa ya, Sebut nggak lah bisa yang dengan sebut, kata-kata yang hal karena yang gitu. mereka tujuannya harus menang Mhm, dan biar kedongkrak nama benderanya mhm, atau nama ternaknya, mhm. mereka harus lakukan hal-hal curang menurut gua. Berarti demi popularitas si Nah, burung tersebut mereka harus seperti benar, itu dan biar harga jualnya tinggi segala macam. mhm, Tapi gua nggak pernah usik, karena apa? Karena ya udah itu pendaringannya dia, mungkin cara dia nyari duit kayak gitu, cara mhm. dia terserah lu. Tapi cuman tolong jangan pernah nggak hargain burung kalau udah di atas. Gue sering gue turunin, lagi kontes nih mereka nggak ngehargain, gue turunin, gue hilang duit nggak apa-apa, yang penting burung gue dihargain. Ini kawan gue nih, abang gue nih, sahabat gue. Kalau yang biasa di tempat nih ketika lu turunin banyak yang marah, "Eh, lu apaan sih Oh lu?" iya, lu kayak Begitu. cemen banget gitu "Ah, ya. lu kok nggak ada Ya, mental lah?" Gitu. lu takut kalah lu. Gue bukan takut kalah, burung gue lagi kerja nggak dihargain, terus buat apaan? Gue bukan pengen menang, Heeh, gue susah payah bersahabat sama dia biar lu tuh paham karakter burung itu nggak cuma sekedar menang, lu harus bisa hargain dia walaupun nggak layak atau layak menang, tapi ketika dia nggak dihargain turunin. Buat apa? ya sayang-sayang juga ya, Ya sayang lah. kasihan Gue lah ngapain itu ngedongkrak pemain-pemain yang udah besar, mhm, kita juga menjadi tim hore, ini gue turunin. nggak ada regenerasi nama yang baik Nggak bahasanya ada, gitu maksud ya. gue gini, mental pemain itu bukan cuma sekedar di pas menang kalah mereka protes, bukan. Kita lihat dulu burung kita kurangnya di mana, kita samain sama pakem IO yang lagi nilai. Mhm, Kalau emang punya kesalahan burung kita terima, mau sebersih apapun burung kita tapi pakemnya dia punya penilaian sendiri, ya udah terima. Tapi ketika kita burung kita di atas kriteria pakem mhm, dan mereka nggak hargain, mhm. tempur kasarnya buat dia. Berarti Perang. lu memang sering, apa namanya, membela hak gua, Gue gitu, ini emang sering, hak gua. bukan hak gue sih sebenarnya, hak Heeh, mereka nih, heeh. hak dia. Gue bilang Oh kalau gitu. burung gua nggak kerja atau punya minus nggak masalah, cuman burung gua kan ada. Jadi sebelum mulai itu kita tahu nih kriteria si juri ini apa sih Supaya ya. masuk juara satu apa sih? Nah Pakemnya berarti apa kan sih. Abang udah paham gitu ya? Iya, ya kita pemain udah nggak bisa dibohongin lagi Mhm, pakem sama pakem penilaian mhm, burung. Tapi ada aja oknum, ya gua nggak bisa ngelarang yang kayak gitu kan. heeh. Tapi ya cuman itu nggak bisa kita hilangin gitu aja. Itu penyakit sih buat gua. Indonesia itu udah kalah sama uang. Apapun. Paran Sampai dengan burung iya, aja paran kita ya, udah bener-bener ya lu kita kerja coba keras lihat ya. lah, Ya, lu lihat proses gua kayak gimana dan lu lihat terus proses burung-burung yang lain lu harus lihat. nah bener. Jangan karena lu juri, lu berhak menentukan ini satu 2 ini satu 2. Kalau regenerasinya nggak berganti terus buat apaan ada lomba gitu maksudnya lo Bang ya? Ya, jadi selain kemasan seharusnya para para senior-senior di Kicau Mania, selain dia memperbaiki kemasan nih, Heeh. hadiah, tempat segala ya, mereka harus perbaiki kualitas juri menurut gua. Karena tempat mau di mana aja enak, di mana aja nyaman gitu ya. Tapi kalau jurinya nggak berkualitas kita juga males kan. Bro, itu gua kalau nggak salah nyimpen uang itu dari hasilnya dia sekitar 6 jutaan atau 7 juta. Dari 150.000 Dari 150.000. dan kayak orang gila bahasanya. Kayak orang gila gue ngomong Kalau sama dia. orang lihatnya Iya. gitu kan. Gue It bilang, akhirnya gue pulang bawa duit itu kayak, "Mak, lu tenang aja nih, lu lihat perbuatan si langit," gue bilang heeh, itu. heeh. Pegang nih duit. Nah, dari situ gue belajar ternyata ketika lu udah kuasain kriteria atau karakter burung itu, tanpa lu harus tekan, dia tahu cara berterima kasih.